kita bisa bersedekah. Nah, bersedekah ini tujuan kita apa? Supaya aku dapat rezeki yang banyak. Nah, bersedekah. Nah, itu ngarannya apa? Riya. Karena mengharapkan ganjaran di dalam dunia. Aku bersedekah nyaman atau harapan supaya dapat keselamatan dari segala bala dan musibah. Nah, ini riya. Artinya kada ikhlas dalam mencari pahala. Mestinya amal-amal akhirat itu seperti sedekah tadi, ganjarannya di akhirat juga. Jangan kita kehendaki ganjarannya dalam dunia. Bila mana amal-amal akhirat itu kita kehendaki ganjarannya di dunia, itu ngarannya kada ikhlas dalam mencari ganjaran, kada ikhlas dalam mencari pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika engkau berkata, coba ceritakan, terangkan kepadaku tentang hakikat ikhlas dan riya, serta hukum keduanya, ikhlas dan riya itu, dan pengaruh keduanya, ikhlas dan riya, pada amal. Hakikat ikhlas, hakikat riya, apa hukumnya ikhlas dan riya itu, dan apa pengaruhnya ikhlas dan riya kepada ibadah kita. Maka ketahuilah bahwa ikhlas menurut ulama kita itu ada dua macam. Yang pertama, ikhlas beramal, dan yang kedua, ikhlas mencari ganjaran. Ikhlas yang mendorong kita beramal, yang kedua ikhlas mencari pahala. Adapun ikhlas beramal maka adalah menginginkan dekat kepada Allah, mengagungkan perintahnya, mengabulkan panggilannya. Ini ngarannya ikhlas beramal. Seseorang terdorong melakukan sembahyang karena menginginkan dekat kepada Allah, atau dia itu terdorong sembahyang untuk mengagungkan perintah Allah, atau dia itu beramal karena mengabulkan panggilan Allah atau perintah Allah. Nah, itu ngarannya ikhlas beramal. Pendorong ikhlas beramal ialah i'tiqad yang benar. Pendorong ikhlas beramal itu ialah keyakinan yang benar.
Lawan ikhlas beramal ini lawanannya adalah nifak, lain riya. Nah, ikhlas beramal itu lawanannya munafik, yaitu mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita beramal, tujuan kita beramal itu untuk mencari kedekatan kepada manusia, untuk mencari penghormatan kepada manusia, untuk mencari keselamatan pada manusia, maka itu ngarannya munafik. Lawanan daripada ikhlas beramal. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah Munawwarah itu banyak orang-orang munafik. Pimpinannya Abdullah bin Ubay. Itu tokoh orang munafik. Orang munafik di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya i'tiqad, keyakinannya kafir, tapi nya sembahyang ke masjid, nya bersedekah juga, umpat juga berjuang fisabilillah, tetapi tujuannya itu adalah untuk mencari keselamatan dari hukuman Islam. Karena orang kafir di Madinah itu mesti diusir. Orang yang terang-terangan kafir ada kabar diam di Madinah, mesti keluar dari Madinah. Nah, sekelompok manusia ini ada hendak keluar Madinah, lalu menampakkan 2 kalimat syahadat, menampakkan sembahyang, menampakkan berjuang fisabilillah, menampakkan bersedekah, tapi dalam hatinya tetap kafir, dan tujuannya melakukan ibadah-ibadah itu semata-mata agar jangan diusir daripada Madinah. Nah, itu munafik. Kalau orang yang beriman, yang ikhlas beramal, beribadah itu, beramal itu untuk mengagungkan perintah Allah, menjunjung perintah Allah. Guruku, ujar Imam Ghazali Abu Bakar rahimahullah, berkata, nifak yaitu i'tiqad yang rusak yang berada di hati orang munafik sehubungan dengan keagungan Allah Ta'ala. Munafik itu orang yang i'tiqadnya rusak, i'tiqadnya itu kafir. I'tiqad yang rusak itu bukanlah termasuk golongan iradah, karena ilat, sebab artinya yang aku tuturkan pada tempatnya. Jadi kalau kita sembahyang, kita beribadat, didorong oleh keinginan dekat kepada Allah, didorong oleh mengagungkan perintah Allah, itu ngarannya ibadah kita itu ikhlas beramal. Ikhlas beramal. Dan adapun ikhlas dalam mencari pahala adalah menginginkan manfaat akhirat dengan amal kebaikan. Itu ikhlas dalam mencari pahala, ikhlas dalam mencari ganjaran. Jadi bila kita sembahyang terdorong menjunjung perintah Allah dan berkeinginan untuk dapat surga di akhirat,
itu sudah termasuk ikhlas beramal dan ikhlas mencari pahala. Ikhlas mencari ganjaran. Karena yang kita kejar ganjarannya itu adalah ganjaran di akhirat surga. Sudah masuk ikhlas. Orang yang beribadah karena menjunjung perintah Allah, sekaligus dia ingin selamat dari api neraka, nah ini orang sudah ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. Karena ganjarannya ini hendak di akhirat. Guruku Abu Bakar rahimahullah berkata, ikhlas mencari pahala adalah menginginkan manfaat akhirat dengan kebaikan yang tidak ditolak dengan penolakan yang sulit diterima kebaikannya. Sekira dapat diharapkan manfaat itu, dan aku telah menjelaskan syarat-syarat ini. Para sahabat Hawariyun berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam, apakah amal yang murni itu? Nabi Isa menjawab, yaitu amal yang diperbuat demi Allah, tidak suka dipuji orang lain sehubungan dengan amal itu. Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihi salam mengatakan bahwa amal ibadat yang murni, ikhlas itu ialah amal yang diperbuat karena Allah, tidak untuk mencari pujian-pujian manusia. Perkataan ini Nabi Isa tadi hanya menerangkan persoalan meninggalkan riya. Kita beramal karena Allah dan tidak mengharapkan pujian, penghormatan manusia, itu ngarannya meninggalkan riya. Nabi Isa hanya menyebut-nyebut riya karena riya merupakan sebab paling kuat yang mengganggu ikhlas. Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, ikhlas itu menjernihkan amal dari perkara yang mengeruhkan. Al-Fudail berkata, ikhlas adalah terus-menerus muraqabah, merasa diawasi Allah, dan melupakan bagian nafsu seluruhnya. Perkataan Al-Fudail ini adalah keterangan yang sempurna. Selain dari itu masih banyak lagi perkataan para ulama mengenai masalah ikhlas ini. Kiranya tidak ada faedahnya memperbanyak penukilan dari ulama sesudah terbuka hakikat riya itu. Pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika dimintai keterangan tentang ikhlas, beliau bersabda, taqulu rabbi Allah thumma tastaqimu kama umirta. Artinya, ujar Nabi, ikhlas itu ucapkan, Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah engkau sebagaimana diperintahkan Allah. Maksudnya janganlah menyembah hawa nafsu, janganlah menyembah selain Tuhanmu, dan istiqamahlah, luruslah dalam beribadah kepada Allah sebagaimana diperintahkan. Ini isyarat supaya kita memutuskan selain Allah dari ruang pandang. Inilah ikhlas yang sebenarnya. Nah, jadi tadi lawannya ikhlas beramal, nifaq, kemunafikan.
Lawannya ikhlas dalam mencari pahala adalah riya. Kan ikhlas ada dua. Satu ikhlas beramal, lawanannya munafik. Yang kedua ikhlas mencari pahala, lawanannya adalah riya. Karena orang yang riya itu inya beribadah kada mengharapkan pahala, kada mengharapkan manfaat akhirat. Orang yang riya itu inya beribadah mengharapkan manfaat di dunia. Lawan ikhlas adalah riya, yaitu menginginkan manfaat dunia dengan amal akhirat. Sembahyang, amal akhirat, bersedekah, amal akhirat, puasa, amal akhirat, umrah haji, amal akhirat, dilaksanakannya, tetapi dia ingin balasannya diberi di dalam dunia. Dia ingin ganjarannya didapat di dunia ini. Itu ngarannya adalah riya. Kita mesti bersedekah. Nah, bersedekah ini tujuan kita apa? Supaya aku dapat rezeki yang banyak. Bersedekah. Nah, itu ngarannya apa? Riya. Karena mengharapkan ganjaran di dalam dunia. Aku bersedekah. Nyaman atau harapan supaya dapat keselamatan dari segala bala dan musibah. Nah, ini riya. Artinya kada ikhlas dalam mencari pahala. Mestinya amal-amal akhirat itu seperti sedekah tadi, ganjarannya di akhirat juga. Jangan kita kehendaki ganjarannya dalam dunia. Bila mana amal-amal akhirat itu kita kehendaki ganjarannya di dunia, itu ngarannya kada ikhlas dalam mencari ganjaran, kada ikhlas dalam mencari pahala. Lawan ikhlas adalah riya, yaitu menginginkan manfaat dunia dengan amal akhirat. Nah, riya itu ada dua macam pulang. Riya murni dan riya campuran. Ada riya yang murni. Artinya inya bersedekah itu semata-mata tujuannya agar dimurahkan rezeki. Nah, itu aja. Berarti ini ikhlasnya apa? Riyanya murni. Yaitu menginginkan manfaat dunia dengan amal akhirat, tidak ada yang lain. Anak musafir umpamanya membaca Yasin. Kenapa membaca Yasin anak musafir itu? Supaya aku selamat dalam perjalanan. Nah, itu kan membaca Yasin amal akhirat. Selamat dalam perjalanan itu urusan dunia. Berarti itu kada ikhlas dalam mencari pahala. Itu riya yang murni ngarannya. Napa sembahyang duha? Supaya murah rezeki. Napa membaca surat Waqiah? Mudahan rezekiku luas dan orang hutang bayaran. Itu aja tujuannya, kada ada lain. Berarti tujuan itu amal akhirat, inya minta ganjaran di dunia. Itu ngarannya riya yang murni. Sedangkan riya campuran, yaitu menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Inya membaca Yasin ini pertama dan dapat pahala, yang kedua mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Nah, ini ngarannya apa? Campuran. Inya membaca surat Waqiah supaya dapat pahala di akhirat, supaya rezeki luas.
Inya baca Yasin, dapat pahala, selamat dari bala musibah. Nah, ini ngarannya riya campuran. Sedangkan riya campuran yaitu menginginkan kedua-duanya, dunia dan akhirat. Inilah takrif atau definisi ikhlas dan riya. Pengaruh ikhlas dan riya. Ikhlas beramal, ini yang penting. Ikhlas beramal, yaitu engkau menjadikan perbuatan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ikhlas beramal yaitu engkau menjadikan perbuatan itu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Ikhlas mencari ganjaran yaitu engkau menjadikan amal sebagai amal yang diterima, memperoleh ganjaran dan dianggap agung. Itu ikhlas mencari pahala. Jadi arti dalam beramal itu diperlukan dua ikhlas. Satu, ikhlas beramal yaitu didorong oleh menjunjung perintah Allah, didorong oleh ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu ngarannya ikhlas beramal. Ikhlas dalam mencari ganjaran adalah engkau menghendaki ganjaran amal itu di sisi Allah. Nah, ganjaran itu di akhirat. Itu ngarannya ikhlas dalam mencari ganjaran. Jadi bila kita beramal dengan dasar dua ikhlas itu, maka amal kita sudah selamat. Nifaq itu dapat menggugurkan amal dan mengeluarkannya dari kedudukan sebagai pendekatan diri yang berhak menerima ganjaran. Kalau nifaq, nah itu sudah gugur, sudah amal. Aku beramal ini didorong oleh mencari pujian. Aku beramal didorong untuk disukai manusia. Aku beramal didorong oleh untuk mencari kehormatan di sisi manusia. Itu sudah menggugurkan sudah. Amal kita kada ada manfaatnya lagi. Nifaq itu dapat menggugurkan amal dan mengeluarkannya dari kedudukan sebagai pendekatan diri yang berhak menerima ganjaran. Sebab janji dari Allah. Kalau nifaq itu sudah kada jadi amal lagi. Orang tuh sembahyang tujuannya untuk mencari kemuliaan di sisi manusia. Itu sudah gugur, sudah nyata. Sembahyangnya itu kada berhak dapat ganjaran, baik dunia atau akhirat. Kada berhak dapat ganjaran. Nah, riya yang murni macam apa? Orang beramal dengan amal akhirat, baca Yasin contohnya, sedekah. Tetapi inya menghendaki balasannya di dunia. Lawan Allah juga minta. Namun nifaq itu kan ada urusan Allah. Nifaq tadi orang beribadah, beramal akhirat, tapi manusia tujuannya. Ada riya ini, riya yang murni ini, inya beribadah itu kepada Allah juga, tapi mengharapkan kepada Allah ganjarannya di dunia. Nah, jadi orang yang riya ini beramalnya didorong perintah Allah juga. Orang yang riya ini beramal didorong oleh melaksanakan perintah Tuhan juga. Tetapi nya hendak ganjarannya di dalam dunia.
Di akhirat tuh kada perlu. Nah, itu riya murni ngarannya. Riya yang murni itu menurut sebagian ulama tidak timbul dari orang yang telah ma'rifat kepada Allah. Nah, orang ma'rifat kada mau pang riya murni ini tuh, meskipun dapat membatalkan separuh ganjaran, tetapi menurut ulama lain juga bisa terjadi dari orang arif dan bisa menghapus separuh kelipatan ganjaran. Nah, jadi orang tuh beramal, sedekah, membaca Yasin, membaca apa lagi misalnya. Kenapanya membaca Yasin? Karena ini perintah Allah, Quran. Kenapanya bersedekah? Perintah Allah. Tapi ini menghendaki agar ganjaran itu di dunia. Ini riya murni. Nah, ini kadang menggugurkan seluruh amal itu, tapi bisa menggugurkan separuh amal, atau bisa menggugurkan kelipat gandaan amal, pahala amal itu. Jadi artinya kita beribadahnya karena disuruh oleh Allah, beribadah kita, tapi kita hendak ganjarannya dalam dunia. Nah, ini pahalanya sudah hilang, bisa separuh hilang. Nah, bisa pahalanya itu kada berlipat ganda lagi. Mencampur adukan niat itu dapat menghilangkan seperempat kelipatan ganjaran. Bisa seperempat hilang ganjarannya. Nah, dicampur aduk. Aku beribadah ini dijunjung oleh perintah Allah dengan harapan satu, murah rezeki, yang kedua selamat di kubur, selamat di akhirat, selamat titian siratal mustaqim, supaya anak-anakku jadi anak yang baik, supaya rezekiku luas, macam-macam campurannya. Nah, itu menggugurkan kelipat gandaan. Itu durungan. Lain lawan doa. Nah, kita berdoa, ya Allah, umpamanya murahkan rezeki hamba, itu lain lagi nih tuh. Itu bujur aja nih tuh. Kita sembahyang hajat, bisa supaya dapat anak nang saleh. Kita sembahyang hajat kepada Allah, mohon kepada Allah supaya rezeki luas. Itu lain masalahnya. Ini orang beribadah. Nah, orang beribadah menghendaki ibadahnya ini diganjar di dunia. Nah, itu ngarannya riya. Nya kada berdoa-doaan, kada sembahyang 5 waktu. Nya hendak sembahyang ini 5 waktu ini mudah-mudahan ini selamat dunia dan akhirat. Nah, itu ngarannya ada dunia dan akhirat. Ini ngarannya riyanya riya campuran. Ganjaran riya campuran ini adalah mencampur adukan antara dunia dan akhirat. Kalau kita berdoa lawan Tuhan minta murah rezeki, salat itu lain lagi, lain riya itu doa ngarannya. Doa minta kepada Tuhan selamat itu disuruh. Ada ini kada doa tapi keinginan hati. Nah, dengan sembahyang ini, dengan sedekah ini supaya diganjar dunia dan akhirat atau dunia aja. Nah, itu riya ngarannya. Mencampur adukan niat itu dapat menghilangkan seperempat kelipatan ganjaran. Yang sahih menurut guruku, ujar Imam Ghazali, riya murni itu tidak timbul dari orang arif ketika ingat akhirat, tetapi bisa terjadi ketika lupa. Pendapat yang terpilih di antara pengaruh riya ialah tidak diterimanya amal, berkurangnya ganjaran, dan tidak ada kepastian apakah hilang separuh atau seperempat. Nah, itu yang terpilih. Jadi orang nang riya nih, orang nang beramal nih, ini beramal menjunjung perintah Allah, tapi hendak manfaatnya dalam dunia. Itu bisa kada berpahala lagi. Bisa pahalanya hilang separuh,
bisa pahalanya hilang seperempat. Nah itu kadada penjelasannya. Pokoknya amalnya berkurang itu bisa kadada lagi kita di akhirat pahalanya. Penjelasan masalah ini panjang. Aku telah menerangkan masalah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin secara panjang lebar pada bab Asrar Muamalatid Din. Jadi itu dibedakan antara ikhlas beramal lalawanannya munafik. Ikhlas dalam mencari ganjaran lalawanannya riya. Lalawanannya adalah riya. Riya ini ada terbagi dua. Ada riya nang murni, ada riya campuran. Nah, riya nang murni, riya orang yang beribadah menjunjung perintah Allah tapi hendak ganjaran dalam dunia. Itu artinya riya murni. Ada orang beribadah menjunjung perintah Allah tapi menghendaki ganjaran dunia akhirat. Nah ini riya campuran. Ada orang beribadah karena Allah dan ia mengharapkan ganjarannya di akhirat saja. Nah ini ikhlas ngarannya. Ikhlas dalam mencari ganjaran. Kalau nang beribadah nipak tadi itu sudah nyata gugur amalnya itu. Kalau ibadahnya ini riya dalam, kalau riyanya murni atau riyanya campuran, itu bisa menggugurkan amal, bisa juga mengurangi nilai ganjaran, bisa mengurangi kalipat gandaan ganjaran. Jika engkau bertanya apakah yang menjadi tempat ikhlas itu dan taat yang bagaimanakah yang wajib ikhlas? Ketahuilah bahwa amal-amal itu menurut sebagian ulama ada 3 macam. Satu amal yang dapat ditempati oleh 2 macam ikhlas sekaligus. Ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. Yaitu ibadah zahir yang pokok. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah. Itu perlu 2. Ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. 2. Amal yang tidak dapat ditempati salah satu dari 2 macam ikhlas. Yaitu ibadah batin yang pokok. Seperti ikhlas, iman, apalagi ibadah-ibadah batin. Tafakur, ibadah-ibadah batin. Nah ini ditempati salah satu di antara 2 ikhlas tadi. Yang ketiga, amal yang dapat ditempati oleh ikhlas mencari ganjaran, tetapi tidak bisa ditempati oleh ikhlas beramal, yaitu amal-amal mubah yang dibolehkan, yang dikerjakan untuk persiapan ibadah. Nah, kayak makan. Makan tuh kadang mau kita ikhlas makan. Maulah ikhlas makan. Ada mau karena makan ini perkara mubah. Nah jadi makan ini kayak apa supaya berpahala? Makan ini hanya bisa masuk ikhlas dalam mencari ganjaran. Yaitu dengan makan ini aku bermaksud untuk beribadat. Nah itu. Dengan makan ini aku bermaksud taat. Bisa melakukan ini itu perbuatan baik. Nah itu ikhlas beramal, ikhlas dalam mencari ganjaran. Kalau ikhlas beramal kada kawa dalam perkara yang mubah. Guruku Abu Bakar berkata, semua amal yang ada kemungkinan dibelokkan kepada selain Allah, yakni ibadah-ibadah pokok, maka dapat ditempati oleh ikhlas beramal. Ibadah-ibadah batin sebagian banyak dapat ditempati oleh ikhlas beramal. Mengenai ikhlas mencari ganjaran, guru-guru golongan Karramiyah berkata, tidak dapat menempati pada tempat ibadah batin, karena tidak ada yang tahu isi hati selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada ajakan riya, karena itu tidak memerlukan ikhlas mencari ganjaran. Itu ujar golongan Karramiyah. Guruku berkata,
apabila menghendaki hamba yang mendekatkan diri kepada Allah ketika melakukan ibadah batin akan manfaat dunia, maka itu juga disebut riya. Ini melakukan ibadah batin. Contoh ibadah batin tafakur. Nah, ini tafakur. Tapi ini berharap dengan tafakur ini akan diberi Allah karamat dalam dunia. Nah, itu riya ngarannya. Riya. Lawanannya ikhlas dalam mencari ganjaran. Kalau begitu tidak jauh umpama sebagian banyak ibadah batin itu dapat ditempati oleh dua macam ikhlas ini. Jadi artinya ibadah batin pun ada dua ikhlas. Ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. Sebagaimana ibadah zahir pun ikhlas beramal, ikhlas mencari ganjaran. Jadi bila kita beramal, sembahyang, puasa, menuntut ilmu, beribadah apakah? Didorong oleh menjunjung perintah Allah, mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ikhlas sudah. Kedua-duanya masuk. Ikhlas beramal iya, ikhlas mencari ganjaran iya. Bila kita beramal didorong untuk mencari kedudukan di sisi manusia, munafik ngarannya. Bila kita beramal didorong menjunjung perintah Allah, tapi hendak balasan di dunia, ngarannya ikhlas beramal, tapi riya dalam mencari ganjaran. Kalau begitu tidak jauh umpama sebagian banyak ibadah batin itu ditempati oleh dua macam ikhlas ini. Begitu pula amal-amal sunat. Amal-amal sunat, baca Quran, sembahyang duha, sedekah. Wajib ada dua macam ikhlas sekaligus ketika memulai. Wajib ada dua macam ikhlas itu. Kita sembahyang sunat, nah itu kita ada dua macam ikhlas. Satu, yang mendorong kita beramal, artinya didorong oleh perintah yang Allah. Yang kedua, ikhlas yang kita mencari akhirat di sisi Allah, pahala. Adapun amal mubah yang dikerjakan untuk adapun ikhlas beramal maka adalah menginginkan dekat kepada Allah, mencari ganjaran. Tidak ikhlas beramal. Karena amal yang mubah itu sendiri tidak patut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amal mubah itu kadang-kadang dijadikan untuk takarrub. Misal aku hendak makan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maulah makan. Kadang mau. Aku hendak guring dulu mendekatkan diri kepada Allah. Kadang mau. Itu amal mubah kadang-kadang dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi amal mubah ini bisa diulah persiapan untuk takarrub. Nah itu ngarannya ikhlas dalam mencari ganjaran. Aku hendak makan supaya nyaman beribadah. Nah, berpahalaan itu. Tapi kalau aku hendak makan supaya dekat lawan Allah, nah kada mau itu. Amal mubah, amal-amal boleh hanyalah merupakan persiapan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Persiapan. Amal-amal mubah itu persiapan alat bakal untuk amal itu harus membaringi amal. Tidak di belakang amal. Ikhlas beramal itu harus mesti membaringi amal. Kada mau di belakang amal andaknya. Ikhlas beramal artinya bahwa dorongan untuk melakukan ibadah itu karena Allah. Itu ikhlas beramal. Itu mesti membaringi ibadah.
sembahyang kita usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Nah, Allahu Akbar. Nah, itu kan membaringi ibadah. Nawaitu saumagadin, aku puasa esok hari ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sajaku mengeluarkan zakat hartaku fardu atasku karena Allah ta'ala. Nah, semuaan itu membaringi ibadah. Itu ikhlas beramal artinya. Walaupun sebelumnya macam-macam timbul di hati. Kita misal hendak bersedekah, belum lagi duitnya dikeluarkan, cuma hendak bersedekah. Karena hendak bersedekah ini kenapa? Supaya dipuji orang, supaya dicintai orang. Aku hendak bersedekah ini supaya aku dimuliakan orang. Nah, ayuhan itu dulu sebelumnya. Tapi kini pada waktunya mengeluarkan ibadah itu, mengeluarkan sedekah itu, yang semua terdahulu itu kita hapus. Yang semalam hendak beribadah itu karena dipuji orang, kita hendak bersedekah semalam itu supaya dimuliakan orang. Kita semalam hendak bersedekah itu supaya dikatakan orang dermawan, itu kada jadi. Semua itu dihapus. Nah, sekarang duit sudah di tangan, aku bersedekah ini adalah karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang berbaringan itu yang dipakai. Yang berbaringan itu kita pakai. Aku hendak naik haji, walaupun tujuannya supaya ini, supaya itu, supaya macam-macam tujuan naik haji ini. Tapi kini akhirnya semuaan itu bisa kita hapus, kita ke jalan yang bujur. Waktu melaksanakan haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, ini yang dipakai nang di waktu berbaringan amal itu. Nah, sebelumnya itu napa-napa tuh bisa kita hapus, bisa kita buang, diganti dengan nang berbaringan amal. Tidak di belakang amal. Nah, kada mau di belakang amal. Itu ikhlas beramal. Sedangkan ikhlas mencari ganjaran. Ikhlas mencari ganjaran. Maka kadang-kadang berada di belakang amal. Kadang-kadang ikhlas mencari ganjaran ini mau juga sebelum amal, mau juga rahatan ba'amal, mau juga imbah ba'amal. Ikhlas mencari ganjaran. Dulunya ia sembahyang itu, bersedekah itu semata-mata karena Allah. Nah, ini ikhlas beramal. Nah, tuntung sudah sembahyang, lalu ia berharap mudah-mudahan dengan sembahyangku 2 rakaat ini, nah, aku diberi Allah ganjaran di akhirat kaina berupa apa misalnya kita hendak di akhirat. Nah, itu bisa terjadi. Menurut sebagian ulama yang ditentukan dalam masalah ikhlas beramal itu waktunya adalah selesai beramal. Menurut sebagian ulama yang ditentukan dalam masalah ikhlas beramal itu waktunya adalah selesai beramal. Karena selesai beramal itu penentuannya. Jadi ikhlas beramal itu dimulai waktu kita mulai beramal, terus berjalan sampai tuntung amal. Apabila selesai beramal, menetapi ikhlas atau ria, maka bereslah masalahnya. Tidak mungkin disusuli lagi.
Ini bisa orang pada awal-awalnya itu beramal semata-mata karena Allah. Tapi para hataninya beramal, timbul ubah. Nah, timbul ubah takaria umpamanya. Sampai selesai beramal, nah berarti amalnya itu adalah riya. Jadi penentuannya ikhlas beramal itu penentuannya pada waktu selesai beramal. Bila mana sampai selesai beramal kada berubah daripada pertama tadi ikhlas beramal, maka itu hanya dikatakan ikhlas beramal. Dan tidak mungkin disusuli lagi, ujar sebagian ulama nih. Ada mungkin disusuli lagi. Artinya disusuli itu kayak ini. Pada awal beramalnya ikhlas beramal karena Allah. Dalam perjalanan beramal timbul riya. Tontong beramal riya. Kemudian beberapa waktu kemudian, kayak aku tak salah riya beramal nih. Tak salah riya beramal. Kalau minta ampun lawan Tuhan supaya kembali kepada ikhlas pulang. Kada kawa lagi mesti tontong amalnya. Kada kawa disusul lagi. Itu menurut sebagian ulama tadilah. Menurut ulama Karramiyah, selagi orang itu belum memperoleh manfaat yang dituntut dengan riya, maka bisa tersusul ikhlas dalam amal itu. Kalau sudah mendapatkan apa yang dituntut, maka hilanglah kesempatan tersusul ikhlas. Nah, ini pendapat ulama Karramiyah. Kita ini beramal untuk supaya dipuji orang. Kan riya tuh. Beramal kita sehari, 2 hari, kalau ada orang memuji-muji lawan seorang. 3 hari, nak ada orang memuliakan lawan seorang. Maka ada jadi aku riya, aku ikhlas aja pulang beramal semalam tuh karena Allah aja. Nah, itu bisa disusul. Ujar gulungan ulama Karramiyah. Aku beramal umpamanya supaya bisa dengan amalku ini, dapat rezeki yang luas. Nah, ini ngarannya apa? Riya. Karena kada ikhlas mencari ganjaran. Aku beramal ini supaya rezekiku melimpah ruah. Beramal. Tetap sakit rezeki. Sehari beramal sakit aja rezeki, 2 hari tetap sakit rezeki kada luas. Kada jadi aku beramal supaya murah rezeki, aku supaya dapat bagian di surga aja kayaknya. Nah, itu bisa. Ujar gulungan ulama Karramiyah. Selama kita belum dapat nang kita riya akan itu, boleh disusul dengan ikhlas. Tapi umpamanya kita ini beramal supaya murah rezeki, beramal lain murah rezeki sekalinya. Nah, pada biasa-biasanya rezeki murah. Kalau kita kada jadi, aku beramal kada jadi supaya murah rezeki yang semalam itu supaya di surga aja karena bagiannya kayaknya. Nah, kada kau lagi karena sudah ada dapat daripada nang diriyakannya itu. Sebagian ulama berkata ibadah yang dipardukan itu mungkin diadakan ikhlas di dalamnya hingga mati. Sedangkan amal-amal sunat maka sudah tidak ada jalan lagi. Ulama tersebut berkata perbedaan antara amal fardu dan amal sunat ialah Allah Ta'ala memasukkan hamba ke dalam amal fardu sehingga dapat diharapkan anugerah Allah dan kemudahan melakukannya. Sedangkan amal sunat maka hambalah yang memasukkan dirinya ke dalam amal itu dan membebani diri untuk melakukannya. Jadi ia dituntut agar memenuhi hak apa yang ia bebankan sendiri. Nah, ada pulang sebagian ulama berpendapat bahwa ibadah itu ada fardu ada sunat. Kalau ibadah fardu ini
Ini Tuhan yang membebani kita. Kalau ibadah sunat itu kita sendiri yang membebani diri kita. Nah, oleh karena ibadah fardu ini Tuhan yang membebani kita, itu ada kemudahan dari Allah. Dan itu bisa disusul ikhlas sampai kita mati. Ujar sebagian ulama, kita sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya tiap hari, berzakat tiap tahun, puasa tiap tahun. Selama ini kita kada ikhlas. Nah, sudah kita tuha, sudah kita mengaji, menuntut ilmu, tahu bila kada ikhlas tuh jam ini. Lalu kita susuli, ya Allah, hamba dahulu beramal tuh kada ikhlas. Sekarang hamba sudah ikhlas ya Allah. Nah, itu bisa disusul. Tapi asal ibadahnya ibadah fardu. Kalau ibadah sunat itu kada kau lagi disusul. Bila kada ikhlas gugur, kada ikhlas gugur. Nah, kalau ibadah fardu itu bisa disusul. Orang berzakat misalnya, berzakat ini semata-mata hanya karena supan mun kada berzakat. Zakat. Tiap tahun berzakat, berpuluh-puluh tahun, 20 tahun dah berzakat. Begitu sudah tuha mengaji nuntut ilmu, aku dahulu salah berzakat karena supaya ini supaya itu. Mestinya aku berzakat ini karena Allah, mestinya aku berzakat ini mencari balasan di akhirat. Lalunya menyesali, nang dahulu itu nang berzakat kada bujur. Nah, itu bisa disusul dengan demikian. Jadi ibadah bahari nang fardu nang kada ikhlas itu bisa jadi ikhlas. Ada juga pendapat sebagian ulama nangka itu. Nah, dalam masalah ini ada satu faidah. Ingin menerangkan pendapat ulama nangka ini tadi, pendapat ulama nangka ini tadi, pendapat ulama nang macam itu ada faidah. Yaitu orang yang telah melakukan riya atau meninggalkan ikhlas dalam satu amal, mungkin menyusulinya dengan ikhlas menurut salah satu cara yang sudah aku terangkan di atas tadi. Maksud utama dari menerangkan mazhab-mazhab ulama dalam masalah-masalah yang halus ini, yaitu kita dapat mengerti sekarang tentang sedikitnya orang yang beramal dan sedikitnya kesukaan menempuh jalan ikhlas itu, serta memudahkan orang yang baru mulai melakukan ibadah jika ia tidak menemukan obat bagi penyakit menurut pendapat ini, ia bisa menemukan obatnya menurut pendapat yang lain lantaran berbeda-bedanya penyakit dan tujuan orang. Nah, kenapa Imam Ghazali tadi sidin menerangkan sebagian ulama ka ini, sebagian ulama ka itu, sebagian ulama demikian. Nah, supaya kita yang hanya beribadah ini bisa mengumpati salah satunya untuk menyelamatkan amal ibadah yang telah lalu itu. Jika engkau bertanya apakah setiap amal membutuhkan ikhlas sendiri-sendiri, sembahyang kan? Sembahyang itu ada ruku, sujud, ada membaca Al-Quran. Apakah itu memerlukan ikhlas tersendiri atau cukup sudah ikhlasnya di pertama lillahi ta'ala nang itu? Kayak haji itu kan pekerjaannya ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada meluntar jamrah. Apakah itu masing-masing memerlukan ikhlas atau cukup secara global ikhlas pertama kali nang nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala itu aja kah cukup? Maka ketahuilah bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang berkata setiap amal wajib ikhlas sendiri-sendiri. Ini kita sembahyang ikhlas, karena rukuknya pun ikhlas, membaca Fatihahnya pun ikhlas, sujudnya pun ikhlas.
Ada pula yang berkata boleh jadi ikhlas satu dapat mengenai bermacam ibadah. Ada juga bila sudah permulaan itu lillahi ta'ala sudah mencakup sepaket dalam sembahyang itu. Ada juga pendapat. Adapun amal yang mempunyai rukun-rukun seperti salat dan wudu, maka cukup satu ikhlas. Karena sebagian rukun bersambung dengan lainnya, bagus jeleknya, benar dan salahnya. Jadi seperti sesuatu yang satu. Nah, ada yang mengatakan juga kayak itu, bahwa bila amal itu mempunyai rukun-rukun yang bersambung, itu mesti satu. Bila amal itu mempunyai rukun-rukun yang terpisah, macam haji itu terpisah-pisah. Tawaf tanggal anu, sa'i tanggal anu, wukuf tanggal berapa, pulang meluntar itu ada hari-harinya. Nah, itu memerlukan ikhlas sendiri-sendiri. Ada juga pendapat yang macam itu. Jika engkau bertanya pulang, kalau seseorang ketika beramal baik mengharapkan manfaat dari Allah Ta'ala dan tidak menghendaki apapun dari manusia seperti dipuji atau sum'ah atau manfaat dunia, apakah yang demikian itu dinamakan riya? Ini beramal ini karena Allah, tapi nya mengharapkan dengan amal ini dapat ganjaran dari Allah Ta'ala, mendapat ganjaran dari Allah berupa manfaat dunia. Nah, ikhlaskah itu atau riya? Hendak musafir umpamanya, lalunya sebelum musafir membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin ini disuruh Allah. Membaca Quran kan disuruh Allah. Bacalah Quran, baca Yasin. Inya mengharapkan dengan membaca surat Yasin ini dimudahkan Allah dalam perjalanan musafir ini. Dipelihara Allah daripada segala macam gangguan-gangguan dalam musafir ini. Nah, apakah itu riya atau ikhlas? Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah riya yang murni. Itu riya yang murni. Kita membaca Yasin dengan harapan bahwa kita dijauhkan Tuhan dari bala dan bencana. Baca surat Yasin. Membacanya karena Allah, karena disuruh Allah. Tapi balasan yang dikehendaki dari Allah dalam dunia, itu ngarannya riya yang murni. Menuntut ilmu ini disuruh Allah. Ini menuntut ilmu itu semata-mata karena Allah. Dan inya berharap karena sudah berilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan ininya dalam dunia nih. Nah, itu adalah riya yang murni. Riya yang murni. Artinya apa? Inya kada ikhlas dalam mencari ganjaran, walaupun ikhlas beramal. Maka lawan Tuhan juga mintanya, walaupun lawan Tuhan, tapi manfaatnya dalam dunia yang dikehendaki. Ketahuilah bahwa yang demikian itu adalah riya yang murni. Para ulama kita berkata yang diperhitungkan adalah apa yang dikehendaki, bukan apa yang dikehendaki manfaatnya. Jadi kalau orang yang engkau kehendaki ketika beramal, baik itu adalah kemanfaatan dunia, maka itu namanya riya. Baik engkau menginginkan dari Allah maupun dari manusia, maka jadi masalah. Manfaatnya yang kita pandang, bukan dari orangnya.
Aku berharap dengan beramal ini mudah-mudahan orang-orang mencintai aku. Itu sudah nyata riya. Aku berharap dengan amalku ini mudah-mudahan Allah membukakan hati manusia mencintai aku. Riya juga ngarannya. Bukan masalah Allah atau bukannya, masalah manfaatnya di dunia atau di akhirat yang kita kehendaki dengan ibadah ini. Setiap ibadah yang mana manfaatnya kita kehendaki dalam dunia, riya. Ibadah yang manfaatnya kita kehendaki di akhirat, ngarannya ikhlas mencari ganjaran. Dan Allah Ta'ala berfirman, Man kana yuridu harthal akhirah nazid lahu bi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya nutihi minha, wa ma lahu fil akhirah min nasib. Artinya, barang siapa menginginkan tanaman akhirat, maka kami akan menambahinya. Dan barang siapa menghendaki tanaman di dunia, kami bakal memberikan sebagian dari dunia dan tidak berulih bagian di akhirat. Nah, ini dalilnya. Arti riya tidaklah memandang lapaznya dari pengambilan dari arti ru'yah melihat, tetapi riya itu kehendak yang salah, ini dinamakan riya. Sebab kehendak ini kebanyakan dari pihak manusia dan pandangan mereka, pahamilah hal ini. Itu lain lawan kita doa. Minggu dahulu sudah dijelaskan. Nah, ulun hendak musafir, doakan ulun mudahan selamat dalam perjalanan. Nah, itu lain lagi. Itu lain riya atau kadariya itu. Ini masalah doa. Ulun hendak naik haji, nah sambil hajat mohon kepada Allah, minta doakan kepada Allah agar kami semua diberi keselamatan, kemudahan. Nah, itu lain riya itu. Riya ini kita mengamalkan satu amalan yang mana kita kehendaki manfaat amalan ini disegerakan Tuhan di dunia. Itu riya artinya. Membaca surah Yasin. Membaca surah Yasin ini mudah-mudahan Allah berikan kami keselamatan dari bara bahaya, baca surat Yasin. Nah, ini riya ngarannya. Seandainya engkau bertanya, kalau yang dimaksud dari dunia yang dikehendaki wujudnya dari Allah itu memelihara diri dari meminta kepada manusia dan untuk persiapan beribadah kepada Allah, apakah yang demikian itu juga dinamakan riya? Ini ada dua soal di sini. Soal yang pertama, kayak apa kalau ingin beribadah kepada Allah dengan tujuan dimurahkan rezeki. Dengan rezeki yang banyak, ya Allah, hamba bisa menjaga diri. Kadang minta-minta kepada orang. Nah, apakah itu bisa? Yang kedua, soal yang kedua, ingin beribadah kepada Allah, baca Yasin, ke Waqiah, ke apakah? Dengan tujuan, ya Allah, dengan hamba membaca surah ini, hamba dapat rezeki yang luas supaya hamba bisa naik haji umpamanya. Nah, supaya hamba bisa menuntut ilmu. Kan mengaji perlu duit, perlu menuntut ilmu, perlu duit. Nah, apakah ini bisa yang mendorong kita beramal? Yang kedua, ikhlasnya mencari pahala. Ketahuilah bahwa menjaga diri dari meminta itu, adapun ikhlas beramal harta dan maka adalah memelihara itu, menginginkan dekat kepada Allah dan percaya sepenuhnya kepada Allah.
Jadi kalau kita misal membaca surat Quran, membaca amalan ini, amalan itu, supaya murah rejeki, agar hamba kada jadi minta-minta, agar hamba kada bahajat lawan makhluk, itu kada kawa dipakai alasan itu. Karena untuk kada minta-minta, untuk kada berhajat kepada makhluk, itu kada perlu sugih, yang perlu adalah qanaah. Kalau kita qanaah, kita merasa puas dengan yang diberikan Allah, kita kada perlu minta-minta kepada manusia. Jadi alasan kah itu kada kawa dipakai. Aku membaca amalan ini supaya aku sugih. Kalau mau aku sugih kok kawa kada minta-minta lawan orang. Itu kan salah alasannya. Yang penting qanaah. Kalau qanaah itu sugih kah kada kah? Kada akan minta-minta kepada orang. Nah itu qanaah. Nah, soal yang kedua tadi, ya Allah hamba membaca amalan ini yang tiap hari 1000 kali supaya rezeki banyak datang. Bila rezeki banyak datang, hamba nak naik haji, hendak mau naik haji akan kuitan, hendak mau naik haji akan itu ini, hendak menuntut ilmu. Nah, itu ngarannya persiapan ibadah. Adapun persiapan ibadah kepada Allah, maka apabila maksudnya adalah demikian, tidaklah disebut riya. Nah itu kada riya itu. Bujur aja artinya. Ayo kita beramalan supaya rezeki kita luas. Tapi tujuan kita jangan hanya sampai rezeki luas itu. Kita beramal ini tujuan kita supaya rezeki luas, nyaman naik haji, nyaman nuntut ilmu, nyaman nukar kitab, nyaman bersedekah. Nah itu kada riya, itu ikhlas ngarannya. Kenapa? Karena itu persiapan ibadah. Persiapan itu adalah yang ada hubungannya dengan urusan akhirat dan sebab-sebab ganjaran akhirat. Jadi maksud orang itu benar untuk persiapan ibadah kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang untuk persiapan ibadah itu sama dengan ibadah. Hamba beramal nina supaya awak sihat, supaya jangan diganggu orang. Karena bila awak hamba ini sihat, bila awak hamba ini kada diganggu orang, hamba kawa lurus beribadah kepada Allah. Nah itu kada riya. Tapi bila kita beramalan ini supaya sihat, enggak situ aja. Kita beramalan ini supaya jangan diganggu orang, enggak situ aja. Riya. Nah, sedikit aja perbedaannya tuh. Bila kita kada berilmu, kita kada tahu itu. Kadang-kadang dalam buku amalan tuh ada siapa membaca ini sekian kali maka akan dimudahkan rezekinya. Bacain itu. Nah, padahal itu riya. Supaya jangan riya kayak apa? Nah, baca amalan ini dimudahkan rezeki, nyaman kena aku naik haji, nyaman aku kena berumrah, nyaman aku membantu orang, nyaman memberi kuitan. Nah, itu hampir riya. Karena tujuannya persiapan untuk ibadah. Jadi maksud orang itu benar-benar untuk persiapan ibadah kepada Allah. Maka ketika berbuat baik menginginkan macam ini persiapan ibadah, maka keinginannya bukanlah dinamakan riya. Kada riya lagi. Amun kita berdoa umpamanya, ya Allah, murahkanlah rezeki hamba. Ya Allah, murahkanlah rezeki hamba. Banyakkanlah duit hamba umpamanya. Salahlah kita berdoa ka itu. Nah, berdoa nangka itu kada riya lain riya. Karena kita minta lawan Allah. Nang riya itu adalah kita beribadat sesuatu ibadat. Harapan dengan ibadat itu kembali ke dunia, nah itu riya. Jadi ingat itu ada perbedaannya sedikit. Kita kadang mengerti ini mungkin itu peraya berdoa lagi, nah lain lagi doa. Doa itu minta kepada Allah tanpa mengandalkan sesuatu. Nah riya itu nah hamba berharap dengan membaca surah Yasin, hamba berharap dengan bersedekah,
hamba berharap dengan itu ini mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki. Nah itu riya. Ujar orang dahulu, ujar Nabi kita, kalau kamu hendak luas rezeki bersedekah. Lalu kita ini karena ada hadis macam itu, rezeki pina sulitnya bersedekah, kalau pina luas juga rezeki bersedekah. Nah itu riya ngaran. Riya. Jadi rezeki yang luas itu mesti dikembangkan. Kegunaannya untuk apa? Bila untuk akhirat kegunaannya, nah jadi ikhlas. Bila kada disambung ke itu jadi riya. Umpamanya umpamanya amalan ini supaya murah rezeki. Murah rezeki aku akan naik haji. Murah rezeki hendak naik haji akan kuitan. Murah rezeki aku hendak membantu orang, hendak murah rezeki hendak nukar sepeda motor, nah bercampur. Murah rezeki hendak bulah rumah tingkat 2 umpamanya. Nah ini bercampur karena antara ikhlas dan riya. Tergantung mana nang ikhlas nang riya. Jadi setiap ibadah yang kita kehendaki manfaatnya di dunia ngarannya adalah riya. Setiap ibadah yang kita kehendaki manfaatnya itu di akhirat ngarannya ikhlas. Ibadah yang terdorong oleh perintah Allah ngarannya ikhlas beramal. Perintah beribadah yang terdorong karena manusia, karena makhluk ngarannya nifaq, adalah munafik. Begitu pula bila engkau menginginkan supaya menjadi agung dalam masyarakat atau agar disukai oleh para guru agama dan para imam. Aku membaca amalan ini sampai 40 hari. Tujuanku apa? Supaya akunya dimuliakan manusia. Supaya aku disegani manusia. Supaya aku ada punya karisma di hadapan manusia. Itu sudah nyata riya. Sudah nyata riya. Nah, dan adalah maksud engkau tersebut untuk bisa mengukuhkan mazhab ahlil haq atau menolak ahli bid'ah atau menyiarkan ilmu atau menganjuri masyarakat supaya beribadah dan sebagainya. Bukan bermaksud untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan dunia yang dapat engkau peroleh. Maksud-maksud tersebut di atas semua adalah benar dan niat yang terpuji, tidak ada yang termasuk riya. Inya beramalan. Dengan amalan ini inya berharap diberi Allah karisma. Orang-orang menghormati inya. Bila orang-orang menghormati aku, jarnya kena nyaman aku menegakkan kebenaran di kampungku nih. Nyaman aku menjauhkan yang munkar di kampungku nih. Mun aku kata disegani orang, suaraku kata dipakai orang. Jadi bila aku ini disegani orang, bila aku ini dihormati orang, jadi aku tutup kemungkaran tuh orang menutup. Jadi aku nangkai ini yang bujur, orang menurut. Nah ini termasuk ikhlas. Qadariyah ngarannya. Ini kita mencari amalan-amalan supaya orang memuliakan kita. Bila orang memuliakan kita, kita nyaman menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu mulia, itu baik. Qadariyah ngarannya. Maksud-maksud di atas adalah semua adalah benar dan niat yang terpuji. Tidak ada yang termasuk riya itu. Tapi yang mau ingat dimuliakan orang aja, nah itu riya. Aku membaca amalan supaya orang kena memuliakan aku. Nah itu riya nih tuh. Karena yang dimaksudkan daripadanya tadi sebenarnya adalah urusan akhirat. Bila orang memuliakan aku, nang kamunkaran di kampung ini kututup. Kan akhirat itu